Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Alek guys. Semoga kita semua diberi kelancaran rezeki, kesehatan rohani dan jasmani, dan kita tetap masih ingat Allah terus, menjalankan dzikir sir dan menjalankan dzikir sirur asrar. Amin amin ya robbal alamin. Guys, tayangan ini tanya jawab masalah makrifat ya. Ini seru banget guys. Pokoknya oke, bener-bener seru. Ada yang menanyakan, wah tinggi sekali ini pertanyaannya, ini levelnya ini. Pertanyaan yang satu gini, apakah hanya agama Islam yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Terus agama yang lain bagaimana, Pak Yai? Tolong dijelaskan dengan ma'rifatullah seperti itu. Wes, mantap. Guys, seru lagi. Pertanyaan yang kedua, apakah selain agama Islam seorang tersebut bisa menuju ke kewusulan? Mantap kan? Mantap guys. Terus lagi pertanyaan yang ketiga ini guys. Pertanyaan ini yang ketiga ini tentang surga ini. Apakah surga hanya disediakan oleh umat Islam? Tolong dijelaskan Pak Yai dengan ma'rifatullah. Mantap guys. Ayo kita simak yuk bareng-bareng yuk. Monggo bapak-bapak ibu-ibu ingkang badhe tanglet. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula badhe tanglet masalah hadis ingkang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama ingkang diridhai Allah hanya agama Islam. Sing dados pertanyaan, napa namun agama Islam ingkang diridhani dening Allah? Selain agama Islam, terus pundi Gus? Lajeng pertanyaan nomor 2, selain agama Islam, kinten-kinten mangkin niku saged kewusulan apa dhateng Allah utawi menawi pecah saged ilahi rajiun. Lajeng pertanyaan nomor 3, kula nanti kepireng terus surga niku namun diperuntukkan orang Islam niku leres napa mboten Gus? Padahal di lain sisi kawonten ayat hadis innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru fi qulubikum a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat pada badan-badanmu, tidak melihat pada rupa-rupamu, tidak melihat pada harta-hartamu, melainkan Allah melihat hatimu dan perbuatanmu. Terus pun Gus, menurut pandangan hakikat nyuwun penjelasannya ngapunten, kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai Allah di sisi Allah adalah agama Islam. Ini yang menjadikan pertanyaan saya, Islam yang bagaimana? Islam adalah dari kata pasrah. Siapa yang pasrah? Terus syaratnya pasrah itu apa saja? Tapi sebelum kami masuk di dalam
Islam itu pasrah, kalau boleh saya katakan keislaman kita kebanyakan itu hanya jasmania, hanya jasmania. Tandanya kita kalau Islamnya jasmania saja, jasmani kita patuh dengan hukum syariah, meninggalkan larangan, menjalankan perintah. Jasmani. Tetapi pertanyaannya, apakah ruhaniyah kita juga begitu? Terus apa yang dilarang tentang ruhaniyah dan apa yang diperintah tentang ruhaniyah pada Allah? Dengan begitu Allah menjawab dalam surah Al-Baqarah ayat 208, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu di dalam agama Islam dengan sempurna. Lah ini bukan Islam itu tidak sempurna, keislaman kita mayoritas kurang sempurna. Sebab kesempurnaan dalam Islam itu ada di syariat, thariqah, hakikat dan makrifat. Padahal kita umumnya manusia umat Islam mandeke berhentinya kebanyakan di thariqah. Kebanyakan loh ini. Lah, ruhaniyah kita minoritas. Minoritas pasrah tenan pada Allah. Minoritas muslim. Muslim itu orangnya, Islam agamanya. Tandanya apa kita itu ruhaniyah kita estu belum muslim. Kita masih gerutu. Mengapa kita masih gerutu? Karena pendidikan hakikat makrifat belum kita lakukan. Ingat Allah berkata, wa may yakfur bittaghuti wa yu'min billah. Imanmu akan benar-benar makrifat pada Allah manakala yakfur bittaghut, ruhaniyahmu itu tinggalkan perkara selain Allah. Wa qala aidan anibudullaha wajtanibut taghut. Ini hukum di dalam ruhaniyah kita. Islam jasmania kita sudah diberikan satu barometer atau lampu-lampu, tinggalkan larangan, jalankan perintah. Nah sekarang lampu-lampunya rohaniyah itu apa? Bapak Ibu, anibudullaha, ruhaniyah kita itu harus selalu liqo pada Allah, harus selalu kembali kepada Allah dalam segala hal apapun yang dihadapkan Allah. Sebab ketahuilah bahwasanya apapun problematika sikon yang dihadapkan Allah pada ruhaniyah itu adalah ujian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ujian. Ruhaniyah kita anibudullaha harus mengarah pada Allah. Satu, wajtanibut taghut, dan ruhaniyah ini wajib untuk meninggalkan tauhid. Apa tauhid itu? Iman kepada selain Allah. Bukan Allah yang ku maksud
sebuah lambang nama, bukan hidup yang kumaksud sifat. Tidak. Itu bisa Anda lakukan dan temukan dengan imanmu. Bahasa Jawa, dengan rasa itulah kau akan mengimani bahwasanya hanya hidup itulah yang berperan atas segala-galanya. Manakala ruhaniyah itu sudah manjing di situ, inilah Bapak Ibu yang dimaksud inna dina indallahil Islam. Benar memang. Sesungguhnya agama di sisi Allah yang diridhoi adalah Islam. Islam yang kumaksud adalah pasrah. Dengan pasrah yang sebenar-benarnya, itulah akan menjadikan kau selamat. Kita kebanyakan kan pasrahnya itu pasrah ucapan. Ucapan. Tawakkaltu alallah. Tapi praktek kenyataan rohania kita gerutu. Contoh niki. Iki kebanyakan loh, kebanyakan. Katakan saya menjadi petani. Modal saya untuk bercocok tanam membutuhkan uang 2 juta. Itu tanaman, belum pekerjaan, total 5 juta. Sesuai dengan lebar dan luasnya lahan. 5 juta. Ketika saat itu sudah berlangsung, kita menunggu menuainya, memanen. Dulu itu kita ngomong, wis tak pasrah nonang Allah, sebab yang menumbuhkan juga Allah, munculnya buah juga Allah. Tawakal sudah. Saya sekedar usaha aja, ikhtiar. Bila mana ada belalang, penyakit, kita semprot, ikhtiar. Supaya subur, kita kasih pupuk. Bentuk ikhtiar dan usaha dengan harapan untuk menghasilkan penghasilan yang 2 kali lipat, bahkan 3 kali lipat. Tiba-tiba Bapak Ibu, mungkin kurang 1 minggu dicuri orang atau dihabiskan tikus. Bagaimana praktek kenyataan rohaniah kita? Kebanyakan kita gerutu, padahal tadi kita sudah mengatakan tawakkaltu alallah. Berarti manakala masih gerutu, tawakal kita tadi itu hanya di lisan, tidak bisa tembus di dalam hati. Berarti Islamku iku Islam KTP. Iya, KTP kan untuk pengenalan diri kalau saya sebagai orang Islam. Mohon maaf loh ya. Tapi semuanya ada proses, Pak. Kita umat Islam juga ada tingkat-tingkatan. Nggak ngeten nggih? Jadi belum, ruhaniah kita belum muslim. Ruhaniah kita telah keluar dari kaidah keislaman di dalam Al-Quran. Ya, mohon maaf, kita saling koreksi diri kita masing-masing. Saya nggak ada hak untuk mengoreksi orang lain. Saya hanya berhak mengoreksi diri saya pribadi. Jadi saya masih gerutu tatkala itu rugilah saya. Uangnya malah itu hutang, Pak. Tambah pusing 2 kali. Sungguh Bapak Ibu. Tetapi bagi alladzina, mereka yang dikatakan Allah dalam surah Al-Baqarah 156 tadi, dia bisa kembali kepada Allah. Enggak berlaku rasa sedih,
rasa khawatir, gak iso nyaur, nggak ada. Karena dia mengalir, rohaniahnya itu mengalir pada skenario Allah. Itu memang Al-Quran, Pak. Inna dina indallahil Islam, setahu saya. Jadi yang dimaksud Islam di situ adalah kafah. Islam kita sudah kafah. Makanya tinggal kita melihat dari kacamata mana. Kalau kita lihat dari kacamata syariat, ya Islam kita yang bersyariah niki patuh. Yang dikatakan inna dina indallahil Islam. Tapi kalau kita memandang dari kacamata hakikat, itulah mereka yang sempurna, sudah sampai makrifat pada Allah. Beda kacamata, ya beda fungsine, dan beda yang dilihat. Kita pakai kacamata min, itu juga enggak sama kita pakai kacamata plus. Laksana seperti itu Bapak Ibu. Udah, itu yang pertama. Yang kedua, apa tadi Pak? Tolong diingatkan. Yang kedua apa? Yang kedua, selain agama Islam itu napa mboten diridani dening Allah, Gus? Selain agama Islam apakah Mboten diridani kali Allah? gak diridani Allah? Oke, kita jawab. Kalau saya menjawab dari kacamata hakikat, mohon maaf, kalau ruhaniyah kita belum betul-betul anibudullaha wajtanibut tauhid, otomatis selain Islam tidak diridani memang. Berarti tindakan ruhaniyah Bapak Ibu. Tapi kalau kacamata syariat saya menjawab lain lagi. Sungguh indahnya kalau keislaman itu sempurna. Jasad ma'a ruhihi, sungguh indah banget. Saya jawab iya, manakala kacamata hakikat ruhaniyah kita itu belum sampai ma'rifatullah. Di situ ada iman, ada ihsan juga. Secara syariat kita beriman Allah Tuhan kita. Kita mengucapkan 2 kalimat syahadah itu sudah Islam, lah gitu toh. Bentuknya iman kita patuh dengan aturan syariat, itu bentuk iman. Sama, ruhaniyah kita harus bersyahadah. Apa sih syahadah? Bersaksi. Kemana kita bersaksi? Kita harus dan wajib tahu siapa yang kita saksikan. Taunya tidak hanya sebatas nama Bapak Ibu. Harus tahu yang memiliki nama Allah itu siapa. Kita sebagai pelaku yang menyaksikan dikatakan benar syahadat kita manakala ruhaniyah kita tahu siapa yang kita saksikan. Setelah kita tahu ruhaniyah kita siapa yang kita saksikan, maka otomatis di situ ruhaniyah harus iman. Imannya hanya pada Allah. Maka di situ ditekankan dalam satu ayat, anibudullaha wajtanibut tauhid. Arahkan selalu ruhaniyahmu kembali kepada Allah. Artinya iman, apabila kita bicara iman, iman harus pada diri
Allah hidup yang berperan atas segala-galanya. Ini otomatis wajtanibu tagut, kita dilarang ruhaniyah untuk beriman terhadap selain Allah. Sebab selain Allah itu disebut tauhid. Kalau bahasa hikam disebut al-aghyar, sesuatu yang menggelapkan ruhaniyah kita pada Allah. Itulah duniawiyah, itulah makhluk. Jelas Pak ya? Jadi apakah selain agama Islam itu tidak diridani? Saya melihat menjawab dari kacamata mana. Kalau kacamata syariat, jawabannya memang iya. Kacamata syariat berarti yang selain agama Islam secara jasmania. Tapi secara ruhaniyah tidak. Siapapun yang ruhaniyahnya itu masih beriman, ada iman selain Allah, yang kumaksud Allah bukan nama. Hidup itu alladzi, yang hidup bukan sifat, tapi laisa kamislihi syai'un. Kalau keluar dari ini memang iya, enggak diridani oleh Allah. Tapi manakala lahiriahmu, mohon maaf iki ekstrim ya, mohon maaf sing dereng sampak dumugi, yang tidak sampai di situ tolong disimpan aja pengertian ini nanti. Apa? Secara jasmanimu, entah kau iku orang sobiin ya, atau Nasoro, Yahudi, jasad lu ya. Mohon maaf sekali lagi, saya memandang dari kacamata hakikat, bukan syariat. Jadi jangan dicampur, dipilah-pilah. Ini kontradiksi mestinya. Tolong bagi Anda yang belum sampai di situ, jangan ditelan mentah-mentah. Jangan, tolong jangan. Apapun bendera jasmaniyahmu, manakala ruhaniyahmu itu betul-betul sesuai Al-Quran pada saat ini, yaitu berlaku ani'budullaha wastanibu taghut, inilah yang diridani Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi mohon maaf, pasti geger Pak ini kalau dilihat diterjemahkan lewat kacamata syariah. Makanya tolong keterangan yang barusan ini jangan diterima di akal, jangan diterima di nafsu, tapi tolong jawablah, terimalah dengan imanmu. Yang iman itu mengatakan apakah benar ataukah salah ketika ruhaniyah kita itu beriman selain Allah. Itu panjenengan dewe sing jawab. Bahasa sholat Pak, mohon maaf, apakah benar di mata Allah sholat kita itu ruhaniyah, tidak makrifat pada Allah? Jawabannya macam-macam. Saya katakan benar miturut kacamata syariat. Saya katakan masih kurang benar miturut kacamata hakikat. Jadi pun salah paham, tolong sing dereng tekan situ, belum sampai di situ, dipending aja keterangan ini, dipending aja. Ada ayat surat Al-Baqarah mungkin, sesungguhnya orang-orang yang beriman, termasuk orang Yahudi, orang Nasrani, terus Sobiin, itu ya, tapi dia beriman pada Allah, itu pasti akan dimasukkan surga.
La khaufun alaihim walahum yahzanun. Berarti ruhaniyah, Pak, tidak membahas jasmaniyah. Kalau boleh saya katakan, wahai umat Islam, berbondong-bondonglah ruhaniyahmu untuk kembali kepada Allah. Sebab kita terlalu lama rohaniyah kita itu berkasih mesra, bercinta terhadap selain Allah, yaitu terhadap nafsu lewat kesenangan dunia. Yang ketiga tadi lupa saya. Selain agama Islam niku kalau kepiren terus surga niku dikhususaken kangge yang agama Islam. Nggih, leres. Jadi surga itu hanya diperuntukkan orang-orang Islam. Islam yang bagaimana? Ini, Pak. Aku tidak akan memasukkan hambaku terhadap surgaku manakala di dalam dirinya hambaku ada syirik terhadapku. Enggak akan. Berarti iman selain Allah pun sampean gerabak dewi. Ayat iki sampean maknani dewi. Aku Allah tidak akan mengizinkan hambanya untuk masuk di dalam surganya manakala di dalam diri hamba masih ada syirik, menyekutukan Allah. Bahasa ini, Pak, kita sebagai umat Islam hanya mengenal syirik jali. Syirik jali. Sementara syirik khafi tidak kita dengarkan. Syirik itu perbuatan ruh, karena ini bersinggungan langsung dengan iman. Mohon maaf, Pak, contoh tadi ini syirik khafi termasuk. Contoh tadi saat ngaji tadi hujan turun lebat. Dasarnya kita itu pakai seng, kafalum, suara tambah keras lagi tuh, keras. Terus dalam hatiku ada iman. Gegara air hujan ini menjadikan suara gemuruh dan mengganggu orang ngaji. Iman dalam hatiku seperti itu masih kelebu syirik khafi pada Allah. Makanya ayat ini memang tadi katakan faqalu inna lillahi wa inna ilaihi, kembalilah kau langsung pada Allah, lihatlah Allahnya, likoklah pada Allah, biar enggak keselilitan syirik khafi tadi. Ini contoh kecil. Lah, untuk memurnikan, Pak, memurnikan iman kita ini, kadang begitu, kadang murni, kadang butek, ya, keruh, kadang murni, kadang keruh. Memang itu adalah proses kita ketika ada di fana ke kamil ke bako. Tapi Allah katakan tadi sholawat, artinya Allah akan selalu memberikan pengampunan terhadap mereka yang selalu mau kembali kepada Allah. Oke lah, Pak, pada saat itu belum mampu hatiku menembus terhadap Allah sehingga menuduh suara yang sangat mengganggu itu datangnya dari air hujan. Setelah selesai ini baru sadar, ruhaniyah bisa kembali pada Allah. Loh, inilah maksud Allah katakan sholawatuhum, mereka itu mendapatkan pengampunan dari Allah. Sebab ketika saat detik-detik terjadinya itu
oleh karena iman kita, makrifat kita masih ada di muraqabah, belum ke musyahadah. Allah katakan, sesungguhnya kau itu sebetulnya tidak mau ingkar padaku, tetapi oleh karena kelasmu itu masih ada di fana, tak ampuni, karena kau sesungguhnya tidak ada unsur sengaja untuk berdolim pada Allah. Wala bagin wala adin innallaha ghafurur rahim. Pun makanya mengapa Allah dawuh wa minal laili fasjud lahu fasabbihhu lailan tawilan. Fasjud, fasabbih membersihkan, karena pada waktu siang itu kita kemasukan reget-reget, malamnya kita bersihkan. Wa minal laili, dan sebagian daripada malam, fasjud, tundukkanlah hatimu pada Allah, berarti kholwat, fasabbih berarti bersih, membersihkan. Siang tadi masuk di dalam hati kita namanya kotoran. Apa itu kotorannya? Tadi saya beriman, yang membuat gaduh suara itu adalah air hujan. Akhirnya sadar, Pak. Betul, memang untuk umat Islam saja. Cuman yang saya pertanyakan, Islam yang bagaimana? Yang kafah, Pak. Terus pertanyaannya, apakah umat Islam yang hanya syariat itu besok tidak dikasih surga? Nah gitu toh. Umpama itu pertanyaan. Andai kata iya, Pak, iya, itu mungkin diletakkan di emperan. Tapi emperan itu lebih luas dari sak Jawa Timur loh, Pak. Iya, lumayan toh. Lumayan. Jawa Timur ini luas, sampai nggoni dewe. Nah, bahasa syariat insya Allah. Jadi saya nggak berani mengatakan dapat atau tidak, enggak. Tapi kalau sudah kerananya kerohaniah, berani saya pastikan. Rohaniah yang sudah sampai makrifat Allah, menjadi kekasih Allah, pasti diperuntukkan oleh jenengan-jenengan yang seperti itu. Oke, tambah lagi, monggo menawi wonten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mensikapi kondisi di zaman ini, Gus, di mana kebenaran dan kebatilan itu sangatlah tipis bedanya. Sesuatu sing ketoke bener ternyata itu keliru, dan sesuatu yang ketoke keliru ternyata itu bener. Sebagian orang mengatakan ini akan mendekati akhir zaman. Pertanyaannya ngeten, Gus, apakah dengan digelarnya ilmu tauhid yang secara besar-besaran ini ada hubungannya dengan huru hara akhir zaman yang akan terjadi? Yang kedua, secara syariat kan nanti akan turun makhluk-makhluknya Allah seperti Dajjal, Imam Mahdi, Nabi Isa dan lain-lain. Umat di zaman itu mengenali beliau-beliaunya ini, makhluk-makhluk Allah ini bagaimana? Secara kasat mata nopo secara basyariah? Moten mawon. Terima kasih. Assalamualaikum. Bapak Ibu matur suwun. Dari pertanyaan, dua pertanyaan tadi, yang pertama, memang kita dalam penghujung zaman, Pak. Penghujung zaman.
di mana Allah menghendaki dinul haq itu digelar besar-besaran. Itu tertanda memang musibah di sana sini pasti Allah datangkan. Terhadap siapa? Bagi mereka yang tidak mau tetap kembali kepada Allah, yang tidak mau tetap kembali pada Allah. Dan itu sudah benar. Allah lewat para utusannya sebelum Kanjeng Nabi, sejarah hikayah ceritanya itu begitu. Tatkala sebuah kaum sudah tidak mau menerima ajaran Rasul sebelum Nabi Muhammad, tidak hanya menerima, tidak hanya dia tidak mau menerima, bahkan menghujat, mendurhakai ajaran Rasulullah itu. Apa yang terjadi sejarah para nabi dan rasul itu? Allah pasti mendatangkan pembumi hangusan umat-umat yang seperti itu, yang nantinya akan diganti dengan periode berikutnya. Sampailah pada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu tidak jauh berbeda. Ingat, Allah katakan terhadap seluruh Rasul, siapapun tanpa terkecuali, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Allah, aku tidak mengutus satu utusan sebelum kau Muhammad, termasuk dirimu, kecuali harus membawa inti daripada wahyuku. Apa inti puncak daripada wahyu Rasulullah? Ini tertuang di dalam surah Al-Anbiya ayat 25, Pak. Harus genahno, mengajarkan, mengajak umatnya untuk mentauhidkan Allah. Di mana la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku. Fa'budun, ajaklah Muhammad umatmu itu untuk menyembahku, aku. Ini keluarnya kan dzikir fana'u dzikri, Pak. Ruhaniyah akan bisa sampai di situ manakala mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah melakukan khalwat, melakukan uzlah, kita harus tiru. Sebab inti daripada maksud uzlah adalah yakfur bit-tauhid wa yu'min billah, menghilangkan iman selain daripada keahatan Allah itu harus hilang. Dengan begitu nanti wa yu'min billah, bakal imannya hanya pada Allah. Andai kata setelah la ilaha illa ana enggak ada kalimah fa'budun, maka mungkin Rasulullah tidak mengajarkan hal ini. Makanya ini yang sebagai dasar saya untuk greget, mengapa di mana daerah manapun saya katakan tentang masalah tauhid ini. Sekalipun mayoritas ditolak para umat,
itu bukan urusan saya. Saya pun tidak akan bersedih dengan keadaan seperti ini, tidak. Ana nadhirum mubin. Saya hanya menyampaikan perkara yang jelas, yang hak itu hak. Urusan umat ini menerima dan tidak itu bukan urusan saya. Hanya bertugas, saya hanya bertugas sampaikan hal ini. Mohon maaf selama 23 tahun saya menyampaikan hal ini. Apa namanya keluh kesah, yang namanya sejarah yang kuterima bermacam-macam, Pak. Dan itu tidak menjadikan saya untuk berhenti sampai di mana Allah itu memberhentikan saya menyampaikan hal ini. Makanya jangan heran saya berkata seperti ini, semata-mata itu bentuk Allah sayang terhadap ruhaniyah kita sebagai hambanya. Itu manakala kita sadari. Tapi kalau tidak kita sadari, aku yakin hal itu dianggap sebagai dongeng atau sihirnya Muhammad. Naudzubillahi min dzalik. Memang Bapak, itu adalah tanda di mana Allah akan membumi hanguskan mereka yang mencemooh bahkan mendurhakai tentang hal itu. Hal itu apa? Kembalinya ruhaniyah pada Allah. Qad khasirul ladzina kadzdzabu biliqa'illah. Sungguh sengsara, sungguh merugi mereka yang mendustakan terhadap pertemuan pada Allah. Padahal pertemuan pada Allah, benang merahnya itu berupa syirik harus ditarik. Bisanya syirik khafi ini ditarik lewat ajaran Rasulullah, sehingga diamalkan dengan bentuk khalwat atau uzlah. Pun itu yang pertama. Yang kedua, tanda akhir zaman memang utusan Allah akan diturunkan. Apakah itu Nabi Isa, Dajjal, terus siapa tadi? Imam Mahdi. Di situ punya fungsi masing-masing. Cuman saya kenalkan, ini bentuk basiroh, nanti dilihat dari basiroh. Apakah bisa dilihat dari basyariah? Bisa. Kalau basiroh berarti ruhaniyah, ainul basiroh mata hati. Kalau basyariah berarti mata dohir. Tapi bukan berarti saya menuduh, oh iki Dajjal, oh iki Isa, bukan Pak ya? Ndak. Pun tak awali dari basiroh. Siapa dan apa tanda yang disebut Dajjal itu? Siapa yang berperan di situ disebut Dajjal? Dajjal di situ visi dan misinya mengkafirkan umat. Wa yastahibbunal hayata dunya alal akhirah. Pertama, membikin duniawiyah ini dianggap segala-galanya. Bagaimana ruhaniyah jenengan ini Bapak Ibu, sekiranya kedorong untuk bercinta pada yastahibbunal hayatat dunya, kehidupan kesenangan duniawiyah.
Jikalau ruhaniyah sudah masuk dalam perangkat Dajjal ini, alal akhirah, pasti melalaikan Allah. Sampai-sampai Bapak Ibu, ketika waktu kita sholat, lalai dari Allah, ingat terhadap kesenangan dunia. Siapa Dajjal itu yang dimaksud? Gerabako Dewi. Siapa yang membuat ruhaniyah kita yastahibbu, demen, tresno, sayang, suka, cinta, menghamba. Udah, sampean gerabak Dewi. Pertama. Kedua, wa yasudduna an sabilillah. Mereka akan menghalangi terhadap ruhaniyah ketika saat melakukan perjalanan solo atau khalwat, uzlah, menuju dan bertemu Allah fi sabilillah. Ruhaniyah sampean gerabak dhewe. Siapa yang menghalang-halangi? Bahkan Dajjal itu menanamkan satu keyakinan bahwasanya fisabilillah ini nggak benar. Estuwa. Sehingga alat sistem ilmu yang untuk rohaniah bisa berjalan fisabilillah itu dikatakan sesat. Ajaran dinul haq inilah dikatakan sesat. Yang ketiga, wa yabghunaha iwaja. Apa itu? Mereka menginginkan perjalanan sampean rohani itu bengkok. Iwaja. Umpama cara jasad arep nang masjid, keliru nang ndoli lah itu. Dibikin seperti itu. Arepe ngedekno pengajian, berangkat keliru mlebu nang gedung biskup. Iku bahasa riah. Padahal Allah katakan ulaika, mereka ini iku fi dhalalim ba'id, tersesat jauh. Dajjal itu. Tapi apa memakai ulaik? Dajjal asik tuh Pak. Aku ulaik. Ulaik itu akeh. Dalam surat apa Pak itu tadi? Ibrahim Pak ayat 3. Tetapi jenengan jangan khawatir. Dajjal iku ana mungsuhe. Siapa? Nabi Isa. Nabi Isa diturunkan Allah ke bumi. Di dalam Al-Quran surat apa saya lupa. Tolong yang hafid dikasih tahu. Itu dikatakan ada perintah Allah, visi dan misinya apa? Meneruskan syariatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pertama. Syariatnya Rasulullah yang bagaimana? Kalau boleh saya tambahi keterangan sedikit. Syariatnya yang menjadi hakikat sampai pada makrifat Allah. Contoh syariatnya sholat iku apa? Ilmu itu supaya kita sholat menjadi sholat yang benar. Orang Indonesia akhirnya berhubung kiblatnya ada di Mekah barat, harus jasad itu menghadap ke barat. Sholat, nama sholat ikut torikohnya. Ilmunya untuk membenarkan sholat ikut syariah. Bagaimana ini menjadikan hakikat menuju makrifat Allah? Kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim
millata Ibrahim hanifa, ruhaniyah condong pada Allah, bukan condong pada selain Allah, otomatis bertauhid. Ini beliau nanti secara fisik basariah saya nggak bisa ngomong, tapi secara hakikiyah sifat basirah itulah Nabi Isa. Yang kedua, yang pertama tadi saya tambah sedikit, beliau akan membagikan, mengajarkan terhadap ruhaniyah kita bagaimana caranya syariat sholat ini menjadi hakikat nuju ma'rifat. Akhirnya datangkanlah ajaran tentang dinul haq. Terus syariat menjadi hakikat itu yang bagaimana? Ketika Anda sholat jasmaninya, ruhaniyah Anda melepaskan sifat basariyah Anda, sehingga Anda tidak merasa meyakini diri Anda yang bisa melakukan, tapi di dalam ruhaniyah sampean itu adalah merasa meyakini bahwasanya semua yang terjadi dalam sholatmu itu semata-mata karena Allah. Untuk masuk di situ Rasulullah memberikan satu pengertian di dalam tentang ihsan. Ya Muhammad, malaikat Jibril tanya, ihsan itu bagaimana? Dijawab Rasulullah, anta budallaha ka'annaka taroh. Ketika kau menyembah seakan-akan bisa melihat Allah, otomatis kembalinya pada rasa, pada iman. Kalau kau tidak bisa melihat Allah, kau harus seakan-akan selalu dilihat Allah. Ini muraqabah, Pak. Yang ku maksud muraqabah untuk kemusyahadah, dan ini proses kita. Beliau Nabi Isa selalu mendengungkan tauhid ini terhadap umat di penghujung umat ini. Dengan begitu, dan si ruhaniyah berlaku sesuai dengan syariatnya Rasulullah yang diteruskan oleh Nabi Isa, Dajjal mati, nafsu itu nyese sifat basariyah sampean yang menutupi ruhaniyah terhadap Allah hilang, akhirnya makrifat itu. Apa visi misinya yang kedua? Meruntuhkan salib. Mohon maaf saudaraku yang ada di Nasrani, saya tidak bicara tentang fisik, enggak. Ini ulama ada yang mengartikan orang-orang selain agama Islam itu berbondong-bondong bertalqin, bersyahadat secara syariat. Ngerti nih bahasa syariat ini. Tapi bahasa hakikat ruhaniyah jenengan berbondong-bondong untuk talqin, mengerti bagaimana menyembah Allah yang benar. Itu. Yang ketiga, membebaskan pajak. Apa maksud? Apakah pajak PBB ini? Itu penuh tafsir, Pak. Kalau boleh saya jelaskan. Kita melakukan sholat syariat saja mesti minta bayaran Allah. Apa? Pahala toh? Ganjaran ya? Minta bayaran pada Allah karena kita merasa diri kita yang melakukan. Iya. Pokoknya siapapun kita, kalau merasa diri kita yang melakukan, mesti orientasinya adalah tendensi. Pasti itu, Pak.
tendensi. Contoh, umpama saya buka pondok besar Pak, tidak ratusan santri saya, ribuan di pondok. Berhubung saya ruhaniyah saya belum makrifat Allah, pasti di situ ada tendensi Pak. Iki jenenge njaluk pajak. Apa tendensi saya? Ada dua yang saya minta. Pertama, santri-santriku ya per bulan ini biro, mohon maaf loh ya, hati aku ngomong, tidak ngomong jasmani. Nek jasmani harus, makanya di pondok-pondok itu ada syahriah, ben bulan harus bayar. Itu benar sudah, cuman sing tak maksud rohannya saya menghadap terhadap tendensi itu tadi. Kedua, penghormatan. Wong saya kiai ini Pak, santriku harus muja-muji menghadap terhadapku sebab aku sohibul barokah wal fadilah ning jerone atiku ngono. Nah, ketika Isa datang seret dalam diri kita, hilang itu semuanya. Inilah maksudnya membebaskan pajak. Artinya ketika perilaku jenengan kalau sudah mencerminkan ajaran Rasulullah yang diteruskan Rasulullah Isa alaihissalam, nggak ada tendensi apapun. Urusan jasmani terserah, ikut jasmani. Kita tidak bicara jasmani tapi ruhani. Mengapa tidak ada tendensi? Karena sudah dalam hati kita sudah merasa tertancap rasa atau iman yang berperan cuman Allah. Ammal arifuna la yarawna li anfusihim syai'an bal yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Iki sering saya katakan, orang yang ruhaniyahnya itu sudah dikatakan makrifat Allah, satu, dia tidak merasa dan mengimani apa yang muncul dalam dirinya itu dari dirinya, tetapi justru yang kedua muncul dalam dirinya semata-mata datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengkondisikan ruhaniyah kita seperti ini. Bapak Ibu, harus riyadhah amri dzikir pun intine wonten mriku. Kalau sudah tidak menetapkan sumbernya dari dirinya, bahkan dari Allah, maka selanjutnya di luar dirinya juga begitu. Tidak menuduh dan tidak beriman, semuanya itu sumber dari makhluk tetapi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wis, nek ngeten iki pun aman Pak. Makanya Allah katakan, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada rasa khawatir. Tah meni aku ambek keluargaku mangan nopo. Ndak. Karena dia sudah tahu semuanya Allah. Sing nyeting Allah, sing nglakokke Allah dan lain sebagainya. Ini Bapak Ibu ya. Jadi kalau saya jawab secara syariah, siapa beliaunya yang disebut Nabi Isa itu? Terus visi misinya secara syariat bagaimana? Ngomong syariat ya, beliau selalu mengibarkan bendera tauhid. Beliau selalu tidak ada, mohon maaf, apapun yang beliau berikan itu diijoli dengan perkara yang berhubungan dengan urusan materi. Lah dajalnya
itu dibunuh, maksudnya yang bagaimana? Karakter yang mengatakan bahwa ajaran dinul haq itu sesat. Karakter mereka itu dibunuh. Artinya tidak diberikan satu waktu untuk menyesatkan umat. Bila mana dia mengatakan menyesatkan umat, di situ umat sudah membawa bekal dinul haq. Ingat, mungkin kita mendengarkan sejarah sebelum tekanin Nabi Isa, banyak umat itu menjadi korbannya Dajjal. Iya. Beliau Dajjal, dia tangan kanan membawa surga, tangan kiri membawa neraka. Di batuknya ada tulisan kafaro. Siapa yang masuk surganya Dajjal, dialah yang akan masuk nerakanya Allah. Siapa yang masuk nerakanya Dajjal, dia akan masuk tetanda surganya Allah. Apa surganya Dajjal? Hubbu syahwah. Enak pak, rumah mewah, jabatan uang berlimpah. Ya apa gak berudul teko purel-purel niku. Pun sembarang keturutan pak. Ngomong sak ngomong, bicara sak bicara, mobil bentahun ganti, punya uang ya nek potongan sampan kali kula niki asalim becak ya tetep becak, asalim macul ya tetep macul. Tetapi memang iman seseorang kalau sudah di ranah dinul haq, mohon maaf, sudah tidak sibuk ruhaniyah ini, condong pada kesenangan dunia secara otomatis. Tapi mohon maaf pak, ini berat dilakukan oleh umat, berat sekali, berat. Makanya dalam hadis qudsi kalau nggak salah, mohon koreksi ya, Allah dawuh, dunia ini menjadi nerakanya orang mukmin dan menjadi surganya orang kafir. Ya di situ. Makanya orang-orang Islam itu melarat-melarat. Gitu ya. Bahasa syariat loh Pak ya. Bahasa syariat. Bahasa hakikat. Orang yang hatinya sudah condong pada Allah, itu kebanyakan juga meninggalkan jasmaninya, itu meninggalkan kemewahan dunia. Tapi lantas bukan berarti semuanya harus begitu, enggak. Itu Allah yang menempatkan, cuman minoritas jasmaniahnya itu juga mewah. Contoh Abu Hasan As-Sadili, bagaimana beliau. Contoh Imam Ghazali, awalnya bagaimana. Tapi minoritas pak, mayoritas iku omah ndukur nisor jembatan, gak dia apa-apa, tapi dadi nyaman hatinya. Allah banyak menaruh kekasih-kekasihnya itu di ekonomi menengah ke bawah. Ada yang jadi petani, menjadi pedagang, ataupun jadi yang lain. Sesuai Allah menaruhnya di mana. Jadi kembali kepada Dajjal adalah nafsu di dalam diri kita masing-masing. Lah isanya siapa? Warid yang ditaruh Allah di dalam hati jenengan untuk membimbing ruhaniyah menuju dan bertemu Allah. Iku secara kacamata hakikat.
Jelas nggih? Secara kacamata syariat saya mboten ngomong. Mboten ngomong. Kalau aku ngomong jelas geger, tapi tetap kudu tak omong. Secara hakikat yaitu secara syariat, manakala saya omong mesti jadi geger dan lain sebagainya, tapi tetap saya ngomong. Paham maksudku lah? 3 tanda yang menjadi visi dan misi Dajjal. Surat Ibrahim ayat 3. Wa yastahibbunal hayatad dunya alal akhirah. 1. 2. Wa yasudduna an sabilillah. 3. Wa yabghunaha iwaja. Wis sampean gerabak dhewe. Iku Dajjal. Terus Isa, mungkin sampean delok nangani Quran tentang tauhid la ilaha illallah, la ilaha illa huwa, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana. Wis. Iki kok tarung, Pak. Tarung. Antara sifat basariyah dan basiroh tarung. Antara Dajjal dengan Isa tarung. Dimenangkan siapa? Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Isalah yang menang. Kebenaran yang hakikilah yang menang. Allah lah yang menang. Udah, menang dari sudut pandang mana? Bapak Ibu, secara syariat sudah saya katakan, mereka yang membuat duniawiyah, menyensemkan, menggiurkan ruhaniyahmu, dialah yang menghalang-halangi ruhaniyahmu itu fisabilillah. Mereka lah yang menginginkan ruhaniyahmu itu berbelok arah. Sekarang wis kenceng iman pada Allah, ditarik supaya tidak nang Allah. Engko awakmu gendeng nek ana kono. Durung cukup umur nek awakmu nek wis ana kono. Syariatmu iku sik durung patek teteh. Kok ngaji hakikat? Wis nggandoli mau macam-macam. Rasulullah dulu tidak mengajarkan itu. Kamu kok mengikuti iku ya sesat. Dzalika dhalalatun. Udah. Saya tidak bicara inisial. Ndak. Saya contohkan saya sendiri aja. Seperti itu, Pak. Udah. Ada lagi? Monggo. Cukup? Yeah. Pun Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, sebelum kami tutup, mungkin dengan tangisan darah saya katakan terhadap seluruh umat manusia, saya tidak pandang bendera dohir Islam, Hindu, Buddha, Nasrani, kepercayaan ataupun apa enggak. Dengan tangisan darah, lekaslah Anda ruhaniyahmu kembali pada Tuhanmu. Hanya itu. Khusus umat Islam, lekaslah ruhaniyahmu kembali condong pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, mudah-mudahan menjadikan satu ilmu yang bermanfaat dan berguna bagi kita, dan termasuk anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Akhirul kalam, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tanya jawab yang disampaikan langsung jawabannya oleh Kiai Mukhlasan Rosyid. Semoga kita bisa ambil hikmahnya sebagai pelajaran untuk ruh kita. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Alek yang lain.